Kemudian kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya, Prof. Dari Ardian Mustafa. Prof, perlukah perusahaan melakukan refresh culture dan value knowledge oleh konsultan, ataukah cukup merubah haluan culture leader ataupun mengganti leader yang baru agar kompetensi dan kualitas staf tetap stabil dalam bekerja? Dari siapa ini? Dari Ardian Mustafa. Perlukah, sorry, ini kayaknya agak susah nih, harusnya Mbak Aden yang jawab. Mungkin Prof jawab teorinya dulu, nanti Ya, kalau itu diperlukan saya share pengalaman. Ceritanya gimana tadi? Tadi gimana pertanyaannya? Perlukah perusahaan melakukan refresh culture dan value knowledge oleh konsultan, ataukah cukup merubah haluan culture leader ataupun mengganti leader yang baru agar kompetensi dan kualitas staf tetap stabil dalam bekerja? Baik. Jadi kalau pakai bahasa umum mungkin gini ya, budayanya diganti, di refresh, atau dia mau apa ya, budaya diganti. Apakah perlu pergantian budaya itu? Jadi budaya itu kayak ini loh, kayak bawang. Bawang itu yang lapisan luar ini yang namanya artefak. Artefak itu yang bisa diamati, observable, bisa diamati. Lalu di bawahnya ada namanya values, nilai-nilai. Misalnya mengapa karyawan itu datangnya tepat waktu? Karena dia punya nilai-nilai di situ. Ataukah karena masalah reward atau insentif? Terus di bawahnya lagi nanti ada yang namanya basic underlying assumption. Nah, pemimpin itu sebetulnya membangun itu. Nah, membangun sekaligus menguatkan budaya. Budaya harus terus semakin lama semakin kuat. Sehingga maksudnya kuat di sini adalah terinternalisasi. Kalau saya bilang customer satisfaction, maka satpam saya pun otomatis dia customer satisfaction. Front office juga begitu. Semua lini juga sama, ada value-nya sama. Lalu diimplementasikan. Nah, cuma persoalannya adalah bagaimana kalau nilai-nilai itu mungkin sudah tidak lagi sesuai. Karena apa? Karena organisasi ini kan harus mengikuti, kalau kita bicara bukunya Mintzberg ya, bukunya Mintzberg mengenai strategi safari, dia mengatakan bahwa lingkungan itu menciptakan internal perusahaan, itu tidak punya pilihan. Jadi dia itu no discretion, nggak ada keluasan. Artinya apa? Ya dia harus mengikuti perubahan lingkungan itu. Nah, kalau demikian berarti kalau ada nilai-nilai, atau kalau bicara bahasa bisnis ini ada bisnis konteksnya berubah luar biasa. Apakah kemudian perusahaan itu juga mengikuti itu? Secara culture-nya tadi, mungkin ada nilai-nilai yang tidak sesuai. Nah, disinilah sebetulnya pentingnya para desainer culture yang mengembangkan values itu harusnya menciptakan culture bukan hanya strong, tapi dia adaptif. Artinya nilai-nilainya itu sifatnya flexibility, ya, punya fleksibilitas. Misalnya salah satu nilai pentingnya adalah respect pada lingkungan, pada respect others, ya, atau learning. Nah, ini kan nilai-nilai memang sejalan, ada pembelajaran di situ. Nah, ini saya kira culture itu memang penting, strong, dan punya kemampuan adaptif. Nah, kalau tidak punya sampai saat tadi terjadi perubahan yang luar biasa itu, kalau kita tetap bertahan, ya kita akan mati. Culture ini adalah yang membedakan perusahaan dengan perusahaan lain. Bukan physical resources, tapi sebetulnya lebih pada aspek culture tadi. Ini kayak kepribadian kita. Nah, ini bagaimana menghadapi situasi tadi. Maka berarti organisasi tadi harus menata kembali. Kalau kita bicara di level individu, maka culture itu ada yang sifatnya terkait dengan kinerja, ada yang terkait dengan moralitas. Misalnya saya itu kerja semangat, saya antusias, saya senang teamwork. Ini adalah nilai-nilai yang sifatnya support kinerja. Tapi kalau bicara integritas, bicara kejujuran, ini adalah nilai-nilai yang terkait dengan moralitas. Nah, nilai-nilai yang terkait dengan moralitas di dalam perusahaan ini menurut saya sudah selesai. Artinya apa? Artinya nggak berubah itu.
Cuma nilai-nilai yang terkait dengan performance ini yang kira-kira harus ditata kembali. Kira-kira dia fit atau tidak dengan perubahan. Jadi kalaupun nanti misalnya keputusannya adalah perubahan organisasi, itu sangat kompleks. Karena apa? Karena budaya itu sudah terrefleksikan oleh apa yang dilakukan para karyawan. Apakah karyawan itu mau berubah juga nih ketika kita mengembangkan budaya baru? Dan itu harus memang, kalau sebagai leader, Anda punya strong leadership, harus melakukan perubahan. Cuma nanti Anda akan berhadapan atau mendiagnosa, kira-kira mana karyawan yang mau berubah, mana yang susah untuk diajak berubah. Nanti Anda mulai membuat, artinya agendanya cukup panjang. Tapi disinilah sebetulnya dibutuhkan kepemimpinan yang kuat. Karena apa? Karena pasti akan banyak respon reaksi yang luar biasa. Jadi saya setuju tadi bahwa refreshment ya, atau tadi apakah perlu perubahan itu, perubahan budaya tadi hanya merubah arahnya, itu menurut saya tergantung situasi. Sangat tergantung situasi, dan sense seorang leader tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi kita itu di level kayak seniman gitu loh. Kalau seniman kan sama halnya dengan perenang ahli, itu dia ketika menghadapi situasi tertentu, dia sudah melakukan sesuatu itu otomatis. Tidak lagi menggunakan teori. Sama halnya dengan ketika saya dulu belajar nyetir mobil ya. Saya ketika nyetir mobil, apalagi belum matic ya, saya apalagi ditanjakan gas, rem, kopling, terus pas lagi berhenti di tengah itu saya bingungnya luar biasa. Saya ngajak satu orang teman di samping saya siap-siap megang rem tangan. Dan saya berpikir apa nih yang harus diinjak dulu teorinya, 1 ini, 2 ini, 3 ini. Tapi begitu kita sudah terbiasa punya jam terbang tinggi, maka terjadi yang namanya unconscious competence. Jadi kita kompetennya itu udah nggak kita sadari, kita udah nggak mikir mana gas dulu, mana rem, dan sebagainya. Jadi kita tidak merefer ke teori, karena apa? Yang kita lakukan adalah teori. Ya, saya kira itu. Terima kasih.